Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi akuntansi dalam materi tahap pencatatan pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Bagian yang kedua, yaitu materi kali ini adalah membahas tentang buku besar. Materi buku besar ini sebagai sambungan dari materi minggu yang lalu, yaitu jurnal umum. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian buku besar, kedua menjelaskan macam-macam bentuk buku besar, dan yang ketiga adalah memindah bukukan atau posting dari jurnal umum ke buku besar pada tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa dengan cermat. Tahap pencatatan terbagi atas dua, yang pertama adalah jurnal umum dan yang kedua adalah buku besar. Jadi dalam tahap pencatatan setelah jurnal umum dilakukan adalah memposting ke buku besar. Posting adalah pemindahan atau pemasukan transaksi dari jurnal umum ke dalam buku besar. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, apa sih buku besar itu? Apakah sebuah buku yang bentuknya besar? Kalau ingin tahu, ayo sekarang perhatikan yang berikut. Apa itu buku besar? Dan bagaimana bentuk buku besar? Buku besar atau sering disebut dengan ledger merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar dilakukan untuk mencatat akun, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban secara terpisah dan terperinci. Nah, sekarang bagaimana bentuk buku besar? Buku besar terbagi atas beberapa bentuk. Bentuk yang pertama disebut dengan bentuk dua kolom. Kalau bentuk dua kolom, itu terdiri atas tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Jadi hanya ada kolom debit dan kredit saja, sedangkan kolom saldo tidak ada. Jadi terdiri atas dua kolom, yaitu debit dan kredit. Yang kedua adalah bentuk buku besar yang berbentuk tiga kolom. Kalau bentuk tiga kolom terdiri atas tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Jadi saldonya hanya satu, tidak terbagi atas debit dan kredit. Jadi terdiri atas tiga kolom, debit, kredit, dan saldo. Bentuk yang ketiga adalah buku besar berbentuk empat kolom, yaitu terdiri atas tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo. Saldo terbagi atas dua, yaitu debit dan kredit seperti yang nampak pada slide. Ini adalah bentuk buku besar yang terdiri atas empat kolom. Pada kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi yang diambil dari jurnal umum. Kolom keterangan boleh tidak diisi. Kalau mau diisi, isinya adalah tentang transaksi yang ada di dalam jurnal, keterangan transaksi. Misalkan, untuk modal awal bisa diisi dengan investasi awal. Boleh diisi, boleh tidak pada kolom keterangan ini, tetapi apabila suatu perusahaan itu merupakan perusahaan yang sudah lama berjalan, artinya perusahaan itu memiliki saldo dari periode sebelumnya, maka keterangan saldo harus dicantumkan pada keterangan. Kemudian referensi. Referensi diisi dengan halaman dari jurnal umum. Jadi dari halaman berapa mengambil transaksi tadi. Jadi misalnya diambil itu adalah jurnal umum di halaman pertama, maka JU1. Kalau mengambilnya dari jurnal umum itu di halaman kedua, berarti JU2. Untuk debit dan kredit diisi dengan transaksi yang terdapat pada jurnal umum tadi. Kemudian saldo diisi dari saldo debit atau kredit yang dimasukkan tadi. Untuk nama akun diisi dengan nama akun yang terdapat pada jurnal. Untuk nomor akun ini diisi secara berurutan. Nomor akun tadi sesuai dengan posisinya, apakah dia harta, utang, modal, pendapatan, ataukah beban. Untuk lebih jelas bagaimana cara memposting dari jurnal umum ke buku besar, kita lihat pada contoh soal berikut ini.
Pada slide ini terdapat jurnal umum halaman pertama yang terdiri atas transaksi tanggal 1, 2, 4, dan 6. Maka ketika transaksi-transaksi ini dipindahkan ke buku besar, maka di buku besar pada kolom referensi akan tertera keterangan JU1, artinya diambil dari jurnal umum halaman 1. Sedangkan untuk memindahkan akun-akun tadi, maka akan diambil per transaksi. Misal, yang pertama misalnya kita akan mengambil akun kas. Kita perhatikan sekarang di tanggal 1 terdapat kas. Posisinya adalah 5 juta. Maka 5 juta ini akan dipindahkan ke posisi debit di buku besar. Berikutnya terdapat lagi kas. Di tanggal 2 ada kas dalam posisi kredit. Maka akan dipindahkan kembali ke buku besar, yaitu pada posisi kredit. Berikutnya lagi, kas lagi ada di tanggal 6, maka akan dipindahkan kembali ke buku besar, yaitu senilai Rp50.000 di posisi kredit. Jadi untuk memindahkan akun-akun ke dalam buku besar, itu diambil per akun per transaksi. Jadi untuk contoh yang tadi seperti yang Ibu contohkan tadi adalah kas, maka kita ambil dulu semua kas dari tanggal 1 sampai tanggal transaksi di akhir bulan. Untuk slide berikutnya ini merupakan jurnal umum pada halaman kedua yang terdiri atas transaksi dari tanggal 10, 15, 16, dan 27. Maka nanti ketika memindahkan ke dalam buku besar, transaksi tanggal 10, 15, 16, dan 27 diberi keterangan referensinya adalah JU2. Berikut ini adalah jurnal umum pada halaman ketiga, yaitu terdiri atas transaksi tanggal 31 sebanyak 3 transaksi dengan tanggal yang sama. Maka ketika memposting ke buku besar, transaksi-transaksi ini pada bagian referensi diberi keterangan JU3. Dari jurnal umum tadi diperoleh akun-akun sebagai berikut. Yang pertama adalah aktiva, kas 101, piutang 102, perlengkapan 103, dan peralatan 121. Untuk kas, piutang, dan perlengkapan itu merupakan aktiva lancar, sedangkan peralatan itu merupakan aktiva tetap. Makanya di situ terdapat jeda untuk penomoran akun. Jadi nomor akunnya meloncat dari 103 menjadi 121. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan muncul akun-akun baru untuk aktiva lancar pada transaksi berikutnya. Karena aktiva lancar itu memiliki banyak sekali akun, seperti contohnya yang belum masuk ke dalam sini adalah seperti misalnya beban dibayar di muka. Yang mana di beban dibayar muka itu ada beberapa, yaitu seperti misalnya iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Jadi untuk menjaga kemungkinan tersebut, maka angka penomoran akun itu meloncat dari 103 menjadi 121. Kemudian untuk utang, di sini adalah utang usaha 201, kemudian modal Nyonya Vita 301, Pripe Nyonya Vita 302, kemudian untuk pendapatan yaitu pendapatan jasa 401, untuk beban-beban ada beban sewa 501, beban iklan 502, beban gaji 503, beban listrik dan telepon 504. Nah, untuk memindahkan transaksi jurnal umum ke dalam buku besar, maka dibuatlah buku besar sebanyak akun-akun ini. Jadi semuanya ada beberapa akun di sini ya. Jadi dari kas sampai dengan beban listrik dan telepon. Dibuatlah sebanyak itu buku besar untuk pemindahan akun-akun dari jurnal umum. Slide berikut ini adalah pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar, yang mana di sini dibuat dalam ribuan rupiah. Untuk yang pertama ini yaitu untuk akun kas, yaitu diberi nomor akun 101. Pada kolom referensi, perhatikan sekarang di sini ada JU1 dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Itu artinya diambil dari jurnal umum halaman 1.
Untuk tanggal 10 sampai tanggal 27, JU2 artinya diambil dari Jurnal Umum halaman 2. Untuk tanggal 31 adalah JU3 artinya diambil dari Jurnal Umum halaman 3. Untuk kolom keterangan, boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau mengisi, maka kolom keterangan itu diisi dengan keterangan transaksi. Misalkan untuk tanggal 1. Tanggal 1 itu merupakan investasi awal. Jadi boleh diberi keterangan investasi awal. Sekarang perhatikan untuk tanggal 1. Yang pertama tanggal 1 di sini adalah memasukkan uang ke dalam posisi debit ya, yaitu senilai 5.000. Kemudian dipindahkan ke kolom saldo bagian debit senilai 5.000. Untuk tanggal 2, posisi kas ada di kredit yaitu 1.200. Karena posisinya berbeda antara debit dan kredit, maka dikurangkan 5.000 saldo dikurangkan dengan 1.200 menjadi 3.800. Atau pada penulisan di sini karena dalam ribuan rupiah, maka dia 3.800. Untuk tanggal 6 terdapat kembali nilai nominal sebesar 50 pada posisi kredit, maka saldo senilai 3.800 di posisi debit dikurangkan dengan 50, maka menjadi 3.750. Kemudian pada tanggal 10 terdapat lagi transaksi kas di posisi kredit yaitu senilai 500, maka saldo debit senilai 3.750 dikurangkan dengan 500. Maka nilainya menjadi 3.250 untuk saldo debit. Untuk tanggal 15, terdapat kembali transaksi dengan nominal 150 pada posisi kredit. Maka saldo debit senilai 3.250 dikurangkan dengan 150 menjadi 3.100 pada posisi debit. Untuk tanggal 16, terdapat transaksi dengan nominal 4.000 pada posisi debit. Maka karena sama-sama posisi debit, maka akan ditambahkan. Saldo debit senilai 3.100 ditambahkan dengan debit senilai 4.000, maka menjadi 7.100 pada saldo debit. Begitu seterusnya sampai akhir tanggal 31. Di tanggal 31, perhatikan pada saldo debit bagian akhir itu senilai 6.600. 6.600 itu artinya adalah merupakan saldo debit untuk kas. Ya, jadi kas memiliki saldo senilai 6.600.000 rupiah. Nah, saldo inilah nanti yang akan dipindahkan ke dalam neraca saldo. Berikut adalah akun piutang usaha, di mana piutang usaha ini hanya terdapat 2 transaksi. Yang pertama tanggal 1 diambil dari Jurnal Umum halaman 1, yang kedua adalah tanggal 31 diambil dari Jurnal Umum halaman 3. Untuk transaksi tanggal 1, nilai nominal 300.000 pada posisi debit, maka akan dipindahkan ke posisi debit di saldo. Untuk tanggal 31, nilai nominalnya 1.450 pada posisi debit. Ketika debit ketemu debit, ya saldo debit 300 ketemu dengan transaksi berikutnya debit senilai 1.450, maka debit ketemu debit akan dijumlahkan, yaitu senilai 1.750. Jadi piutang usaha di sini memiliki saldo akhir senilai 1.750.000. Nilai inilah nanti akan dipindahkan ke dalam neraca saldo. Untuk akun berikutnya adalah perlengkapan. Dengan nomor akun adalah 103. Di mana di sini perlengkapan hanya terdapat 1 akun saja, yaitu pada tanggal 1, yaitu senilai 7.000 akan dipindahkan ke dalam posisi saldo debit yaitu senilai 7.000. Untuk nilai 7.000 ini akan dipindahkan ke dalam neraca saldo sebagai saldo dari nilai perlengkapan. Untuk berikutnya adalah akun peralatan dengan nomor akun 121. Untuk peralatan terdapat 2 transaksi yaitu tanggal 1 dan tanggal 4.
Kedua-duanya diambil dari Jurnal Umum halaman 1. Untuk transaksi tanggal 1, senilai 10.000 debit akan dipindahkan ke dalam saldo debit senilai 10.000. Untuk transaksi tanggal 4, senilai 3.000 pada posisi debit. Maka saldo debit senilai 10.000 akan ditambahkan dengan transaksi senilai 3.000, maka dijumlahkan menjadi 13.000. Maka peralatan memiliki saldo senilai 13 juta rupiah yang nantinya akan dipindahkan ke dalam neraca saldo. Sebelum Ibu akhiri, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mencegah penularan COVID-19, marilah kita mulai mengikuti adaptasi kebiasaan baru dengan 3M, yaitu menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun setelah memegang sesuatu minimal 20 detik, atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang terakhir adalah menjaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan siapapun. Mudah-mudahan dengan bentuk ikhtiar ini kita terhindar dari penularan COVID-19. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan penjelasan yang Ibu berikan tadi dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.